Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik wa majid ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. نسأل تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل ويهدينا سواء السبيل بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah inayah dari Allah pada malam ini kita masih dikumpulkan dalam keadaan beribadah kepada Allah. Alhamdulillah selesai menunaikan perintah Allah, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan insya Allah pada malam ini kita akan sedikit membahas siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin tahu siapa Rasulullah, siapa Habibullah, siapa Nabi kita, gimana akhlak beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji keagungan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah bilang dalam Al-Qur'an. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, mempunyai budi pekerti yang amat sangat agung. Dalam ayat lain juga Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang amat sangat baik. Dipuji Nabi oleh Allah karena kemuliaan akhlaknya. Nabi disayang oleh Allah karena baiknya beliau punya akhlak. Nabi disanjung oleh Allah karena kepribadiannya yang amat sangat sopan santun. Jadi jika kita ingin disayang oleh Allah, kita ingin dipuji oleh Allah, kita ingin dicintai oleh Allah, maka hendaknya kita mengikuti dan juga menteladani akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memuji beliau. Masa sih kita ingin tahu kenapa sih Allah sampai memuji Nabi Muhammad dengan keagungan akhlaknya? Memang akhlaknya seperti apa? Memang biografinya beliau itu seperti apa? Seperti manusia atau gimana? Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad basyarun, manusia seperti kita, walakin wa laysa kal bashari, tetapi beda seperti manusia yang biasa. Maksudnya apa? Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Akan tetapi Nabi Muhammad itu seperti batu yakut, batu yang mahal. Wan nasu kal hajari, dan manusia yang lainnya seperti batu kerikil, batu kolar. Sama-sama batu, tapi di situ perbedaan ada. Begitu juga Nabi Muhammad, dan yang buat Nabi Muhammad beda seperti kepada kita, diantaranya akhlak yang agung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah bahas nasabnya beliau dan juga wafat ayahanda beliau.
Ya kita udah tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, dan sampai ila Adnan ila Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga telah tahu bahwasanya Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim, 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya. Ya, makanya Nabi amat sangat memberikan kabar gembira bagi mereka yang sayang kepada anak yatim. Karena beliau sendiri yatim. Beliau sendiri merasakan gimana rasanya jadi yatim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bersama orang yang mengurusi anak yatim, peduli dengan anak yatim, sayang sama anak yatim, menyantuni anak yatim, fil jannah kahatin, nanti di surga seperti ini, dekat dengan Nabi. Jadi kalau kita pengen dekat sama Nabi, di antara caranya kita harus sayang sama anak yatim. Nah, dan juga kita telah tahu siapa nama ibunda beliau, yaitu Siti Aminah. Siti Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Murrah bin Zuhra bin Kilab ila akhir nasab. Nah, dan juga kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Gajah. Kita tahu kenapa dilahirkan di bulan Gajah? Karena kenapa nggak dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Terus dilahirkan di tahun-tahun yang lain? Tapi kenapa di bulan Gajah? Karena Nabi dilahirkan di bulan Gajah itu ada sebab musabab. Ya mungkin udah kita bahas bahwasanya di situ tahun yang mana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Apa sebabnya? Jadi di sini kita ingin lebih tahu kenapa, apa yang membuat Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi Raja Abraha sebenarnya beliau orang dari Afrika. Orang dari Afrika yang di situ beliau berperang sampai ke negeri Yaman. Ketika di negeri Yaman, beliau di situ perang dengan orang-orang Yaman. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau iri. Kenapa? Melihat orang-orang Arab banyak yang ke Ka'bah, banyak yang beribadah haji. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau bikin Ka'bah juga yang baru. Di mana? Di negeri Yaman. Namanya Gules. Jadi nama Ka'bah si Abraha itu namanya Gules, yang berada di negeri Yaman. Akhirnya orang-orang Arab, orang-orang Mekah khususnya, ketika melihat Ka'bahnya ada tandingannya, mereka merasa tersakiti, merasa tersinggung. Akhirnya di situ dalam riwayat dikatakan ada salah satu orang haram, orang Mekah maksudnya, mereka ketika mereka tersinggung, ada yang menandingi Ka'bahnya, padahal Ka'bah yang di Mekah sana dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim, yang dibantu juga oleh Nabi Allah Ismail. Bahkan dalam riwayat yang lain itu sudah ada dari zaman dahulu, hanya diperbesar. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad itu seperti dikecilkan. Kok seperti itu? Karena kita tahu ketika zamannya Nabi itu Ka'bah 2 kali kena musibah. Yang pertama kebakaran yang mengenai Ka'bah, dan yang kedua itu kebanjiran, sehingga itu mau roboh itu Ka'bah. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy semua bersepakat ingin membangun Ka'bah dengan uang yang paling terbaik, dengan harta yang paling halal. Akhirnya dibuat itu Ka'bah. Ka'bah sebelumnya itu tidak tertutup, hanya tinggi dan tidak tertutup, dan juga di depannya ada sajarwan. Kalau kita lihat, kita pernah ke Ka'bah, kita pernah haji atau umroh, kita pasti ketika tawaf itu melewati syajarwan. Syajarwan itu yang melengkung setelah Ka'bah di depannya situ. Dan itu kita kalau kita tawaf nggak boleh kita masuk situ, harus di luar situ. Karena syajarwan itu min Ka'bah, itu termasuk dari bangunan Ka'bah. Karena orang dulu kehabisan uang yang halal, makanya dikasih tanda saja. Dikasih tanda Ka'bah segi 4 seperti ini, tapi di depannya itu ada syajarwan seperti itu.
Nah itu min Ka'bah, min dakhilil Ka'bah, termasuk dalam bangunan Ka'bah, sehingga ketika kita tawaf kita nggak boleh mengikuti ini 4 aja, harus lewatin situ tuh sadarwan di luarnya. Nah, itu diantara kenapa dinamakan Amul Fil, karena di tahun itu ada Raja Abraha yang dia ngerasa hasut dengan Ka'bahnya orang Muslim yang ada di Mekah. Ketika itu kita tahu bahwasanya orang Mekah yang melihat Ka'bahnya ada tandingannya, dia merasa iri sehingga dia melemparkan kotoran ke Ka'bahnya si Abraha yang ada di Yaman, sehingga Abraha marah dan dia berjanji akan menghancurkan Ka'bahnya orang Muslim yang ada di Mekah. Ketika dia datang dengan dengan rombongan pasukan gajah, akhirnya Allah hancurkan mereka. Karena Allah memuliakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di tahun yang mana di situ dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga kita insyaallah pada malam ini akan membahas sedikit tentang gimana wafatnya uminya Nabi, dan juga siapa yang mentarbiyah Nabi, dan apa pekerjaan Nabi ketika Nabi kecil. Ya, kita tahu ketika Nabi lahir bahwasanya wafat ayahandanya. Iya. Nabi dilahirkan ketika keadaan yatim. Dan sini wafatu ummihi wa hadanatuhu. Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam huwa fi sadisati min umrih wa hiya raji'ah minal Madinah. Wafat ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang mengurusi Nabi. Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam huwa fi sadisati min umrih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan ibunya, ditinggal wafat oleh ibunya ketika Nabi berumur 6 tahun. Wa huwa raji'ah minal Madinah, dan ketika itu ibunda Nabi pulang daripada Madinah. Wa qad dhahabat ila Madinah li ziyarat qabri abihi wa ma'aha jaddu Abdul Muttalib, wa fi riwayah wa ma'aha Ummu Aiman alal ashah. Yang kedua, sesungguhnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya ini berziarah kepada Abdullah. Ayahnya Nabi itu makomnya di Madinah. Ayahnya Nabi Abdullah makomnya di Madinah bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu pembantunya, hamba sahayanya. Jadi ketika Nabi SAW bersama ibundanya dan juga pengasuhnya yang bernama Ummu Aiman pulang dari Madinah, di situ ketika pulang Siti Aminah sakit di daerah namanya Abwa. Ketika sakit di situ, sakitnya semakin parah, akhirnya meninggal di situ dan dimakamkan di situ. Iya, di sini kita bisa mengambil sedikit hikmah. Apa yang kita bisa ambil? Waqad dhahabat ilal Madinah li ziyarati qabri abihi. Jadi Siti Aminah walaupun anaknya yang bernama Muhammad ini masih kecil, tapi beliau tidak segan-segan untuk memperkenalkan anaknya kepada keluarga ayahnya. Kepada di sini wahai anakku, di sini mangkom ayahmu, di sini keluarga ayahmu, sini pamanmu, di sini bibimu, dikenalin oleh Siti Aminah. Iya. Dan seterusnya. Dan ketika itu setelah meninggal, Nabi pulang bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini hamba sahayanya Abdullah. Jadi ibunda Nabi ketika pulang dari Madinah, beliau sakit di daerah Abwa, sakitnya semakin parah sehingga wafat di daerah Abwa dan dikuburkan di daerah Abwa. Dan Nabi pulang dari Abwa ke Mekah itu bersama hamba sahayanya yang bernama Ummu Aiman. Jadi Nabi ditinggalkan oleh ibundanya ketika Nabi berumur 6 tahun. Wa qad dufinat bil Abwa wa hiya qaryah bainal Makkah wa bil Madinah. Dan telah dikuburkan siapa itu Siti Aminah di daerah Abwa. Daerah Abwa ini wahia qaryah baina Makkah wal Madinah, daerah di antara Makkah dan Madinah. Tadi kita udah bahas. Fahadanatu Ummu Aiman khadimah abihi Abdullah. Dan ketika itu Nabi Muhammad dibawa pulang. Ketika selesai dikuburkan, Nabi Muhammad dibawa pulang oleh hamba sahayanya yang bernama Ummu Aiman. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Muhammad diurus, Nabi Muhammad dididik, Nabi Muhammad tinggal bersama
kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Al-khamisah tarbiyatu wafatu jaddihi, tarbiyah dan kewafat kakeknya. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsar min hubbihi li auladihi. Yang bertanggung jawab untuk mendidik Nabi, menjaga Nabi, membiayai Nabi, mendidik Nabi setelah wafat ibundanya yaitu jadduhu Abdul Muttalib, yaitu pamannya, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, dan Abdul Muttalib ini amat sangat cinta kepada cucunya yang bernama Muhammad. Aktsar min hubbihi li auladihi, lebih banyak kecintaan kepada Nabi Muhammad melebihi kecintaan kepada anak-anaknya. Jadi Abdul Muttalib ini seorang kakek yang amat sangat cinta kepada cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Dan ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, mata jadduhu, maka wafat kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah mendidik Nabi, setelah mentarbiyah Nabi selama 2 tahun. Jadi Nabi ketika lahir udah ditinggal ayahnya, akhirnya tinggal sama ibundanya. Umur 6 tahun meninggal ibunya, akhirnya dididik oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Nah, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana faqiran fa wasallahu rizqahu. Dan setelah meninggal kakeknya Nabi yaitu bernama Abdul Muttalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam diurusin oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Ya, Abu Talib syaqiq li abihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ini beliau termasuk saudara kandung, seibu sebapa dengan ayahnya Nabi yang bernama Abdullah. Karena kita tahu Abdul Muttalib ini beliau mempunyai istri yang amat sangat banyak. Begitu juga anaknya dalam riwayat ada 20 anaknya Abdul Muttalib. Di antaranya juga Abu Lahab. Cuman Abu Lahab itu beda ibu dengan abahnya Nabi Abdullah, dan juga Abu Lahab itu beda ibu dengan Abu Talib. Ya, di sini kenapa disuruh oleh Abdul Muttalib kakeknya Nabi yang mengurusi Nabi setelah beliau meninggal Abu Talib? Karena Abu Talib ini beliau saudaraan sebapak dan seibu dengan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fakiran, dan Abu Talib ini orang fakir, orang miskin. Abu Talib orang miskin, banyak anak. Udah miskin banyak anak. Fawasa Allahu rizqahu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah luaskan rezekinya berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah suatu hari ketika mau makan, Abu Talib menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi dididik, ketika tinggal oleh Abu Talib umurnya 8 tahun yang kita tahu. Ketika itu udah mau makan, jam makan siang. Ketika mau makan, ini semua anaknya Abu Talib udah duduk di meja, udah mau santap makan. Akhirnya Nabi Muhammad yang masih kecil ketika itu masih di luar rumah. Akhirnya keluarga Abu Talib, anaknya Abu Talib bilang, "Wahai Abah, ayo kita mulai makan. Makanan udah siap, ayo kita mulai." Kata Abu Talib, "Fain waladi mubarak." Mana anakku? Saking cintanya Abu Talib kepada ponakannya, dia bilang, "Ini anakku. Fain waladi mubarak." Mana anakku yang pembawa berkah? Akhirnya kata dia lagi main, kata anak yang lain, "Udah kita makan duluan." Kata Abu Talib, "Ente tahu ini anak bawa berkah. Kalau ente makan bareng sama dia, ente bakal kenyang. Kalau ente makan gak bareng dia, ente gak kenyang ini makan." Akhirnya gak ada yang percaya. "Udah kita makan duluan saja, kita udah pada lapar, wahai ayahku. Tafadhol." Ketika mereka makan, akhirnya apa yang terjadi? Biasanya satu piring mereka kenyang. Karena ketika itu mereka makan tanpa ada Nabi Muhammad lagi main di rumah. Akhirnya ketika itu mereka lapar. Mereka ngomong, "Wahai ayah, ada nambah nggak nasinya? Ada nambah nggak makanannya?" Maksudnya, karena di sana makannya bukan nasi, ya, tamar dan gandum. Akhirnya nggak ada. "Biasanya kamu kenyang." "Iya." "Kenapa sekarang nggak kenyang?" Perlu kamu ketahui bahwasanya kita dapat keberkahan makan sedikit dan kenyang, itu berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi gani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika dalam didikan, ketika tinggal dengan pamannya Abu Talib, ghanian. Nabi ini orangnya rumasa. Nabi ini orangnya rumasa, enggak minta macam-macam, qanaah, enggak minta macam-macam, enggak bawel, enggak banyak mintanya, enggak rewel. Beliau ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yassarahu lahu, dan sifatnya Nabi yang qanaah ini membuat Abu Talib amat sangat menjadi cinta kepada beliau. Nah, dan Nabi ra'yuhul ghanam wa safartuhul ula ila Syam. Yang keenam di sini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sighari yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujra'isu minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil, yaitu umurnya 8 tahun ke atas, yar'al ghanam. Beliau ngangon kambing. Ya. Li ahli Makkah, untuk orang Makkah, bi ujra'isu minha, dan dapat bayaran yang bisa menghidupi dirinya. Nabi walaupun kecil, Nabi nggak mau, nggak rewel, Nabi nggak manja, Nabi dewasa, Nabi mau kerja, Nabi ngangonin kambing. Awal huyar al ghanam wa akhir huyar al umam, kata ulama. Mudanya, kecilnya dia mengurusi kambing, ketika dia besar yar al umam, beliau mendidik umat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil nggak mau ngerepotin, bahkan ingin membantu pamannya. Kalau dia dapat ongkos, kalau dia dapat bayaran, kalau dia dapat persenan dari yang punya kambing, dibawa itu sama Nabi, dikasih kepada pamannya. Masih kecil pikirannya udah pintar, udah cerdas. Nah, walamma balagha tasya min umri, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 9 tahun, wa fi riwayah 13, dalam riwayat 13 tahun. Min umri safar ila Syam wa ma'a ammihi Abi Talib bitijarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam safar untuk berpergian ke negeri Syam untuk tijarah. Ya, Nabi diajak oleh pamannya Abu Talib untuk ke Syam. Dalam riwayat ketika itu Nabi masih umur 8 atau 13 tahun, Nabi tidak diajak oleh Abu Talib. Kenapa? Karena masih kecil. Cuman ketika itu Nabi ingin ikut, bahkan menangis. Kenapa? Karena beliau amat sangat sayang sama pamannya. Beliau udah ditinggal oleh bapaknya, beliau udah gak punya ibu. Akhirnya yang punya, beliau udah ditinggal juga oleh kakeknya. Yang beliau punya cuma pamannya. Ketika itu pamannya ingin safar, ingin pergi untuk tijarah ke negeri Syam. Akhirnya Nabi begitu segini. Nabi ditinggal, Nabi nangis. Akhirnya Abu Talib nggak tega, diajak, ayo Muhammad ikut sama Ami, sama paman. Akhirnya Nabi diajak ke Syam. Pada ketika itu umur Nabi 8, 9 atau 13 tahun. Walamma ghurba min Busra ra'ahu rahib Bahira akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yatarakkabuhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya itu sampai daerah Busra. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum sampai Syam, Nabi di daerah Busra. Ketika itu apa yang terjadi? Melewati kuil tempat peribadatan orang Nasrani. Ketika itu apa yang terjadi? Di situ datang orang Nasrani ketika Nabi dengan rombongan dengan Abu Talib lewat, dipanggil, siapa ini pamannya? Siapa ini ayahnya? Akhirnya Abu Talib datang, aku ayahnya. Kata Abu Rahib itu, pendeta itu, kalau memang ini benar orang yang aku maksud, ayahnya udah meninggal. Ayahnya udah meninggal dan dia sekarang telah diasuh oleh pamannya. Karena umur beliau udah lebih dari 8 tahun. Kita pikir kenapa orang-orang ahlu kitab ini mengetahui sampai sedetail itu? Sebab kisah-kisahnya Nabi Muhammad ini telah Allah ceritakan dalam kitab-kitab yang lainnya sebelum Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat, ini tidak ada kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah menerangkan. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan mereka yang kata Allah Subhanahu wa taala, yang aku berikan Alkitab dari Zabur, Taurat, Injil, ya'rifunahu, mereka mengetahui Nabi Muhammad
Siapa Nabi Muhammad, gimana sifatnya Nabi Muhammad, gimana bentuknya Nabi Muhammad, gimana mukjizatnya Nabi Muhammad, gimana biografinya Nabi Muhammad. Telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Saking detailnya biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika itu ditanya, emang kamu tahu apa tentang ini anak, oleh Abu Talib? Kata itu pendeta, wahai Abu Talib, aku melihat dari jauh ini suatu kelainan kepada anak ini. Kenapa? Ketika dia jalan itu selalu mengikutinya itu gamamah. Apa itu gamamah? Awan. Jadi Nabi gak pernah kepanasan. Ketika Nabi berjalan, kalau ada melewati itu pohon pada nunduk, melindungi Nabi Muhammad supaya gak kepanasan. Jadi banyak lagi mujizat yang aku lihat kepada ini anak. Dan kalau boleh aku lihat, aku ingin melihat pundak ini anak. Kalau memang ini anak seorang yang aku maksud, maka ini anak bawa pulang. Akhirnya dilihat pundaknya, di antara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabiannya Nabi, bahwasanya baina katifaihi alamah, di antara sini di belah kiri kalau tidak salah ini ada alamat nubuwah. Itu seperti telur itu yang ada di sini. Ini amat sangat wangi. Ketika dibuka bahwasanya benar, akhirnya ini pendeta menyuruh kepada Abu Thalib agar memulangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Kenapa? Karena takut daripada hasutan orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini beliau hasut. Kenapa hasut? Benci sama Nabi. Kenapa? Karena mereka menginginkan Nabi akhir zaman itu dari bangsa Yahudi. Karena kita tahu seluruh nabi, banyak dari nabi itu dari bangsa Yahudi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, dan nabi yang lain, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ini dari Bani Israel. Dan mereka menginginkan Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, itu termasuk dari nabi dari Bani Israel. Dan kalau mereka mengetahui bahwasanya Nabi akhir Anbiya itu dari turunan Nabi Ismail, mereka hasut dan mereka ingin membunuhnya. Akhirnya Nabi dibawa pulang oleh Abu Talib, pergi ke Mekah, tidak meneruskan perjalanannya. Dan yang terakhir, wadistadalla ala nubuwwati bi alamati lati fi kutubi ahlil kitab. Dan kita dijelaskan bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya si rahib pendeta itu mengetahui karena memang sifat-sifat Nabi telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di kitab-kitabnya para anbiya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, terima kasih banyak atas penjelasannya, bahwa dari malam ini yang kita petik adalah rahmatan lil alamin. Rasulullah itu datang sebelum lahir, sesudah lahir, dan bahkan dari kecil pun sudah terlihat rahmatan lil alaminnya. Sesuai cerita tadi bahwa sampai keluarga Abu Thalib pun ketika makan bersama dengan Rasulullah itu sekeluarga merasa kenyang. Tetapi jika makan tidak bareng Rasulullah kecil itu tidak merasa kenyang. Di sini bahwa rahmatan lil alamin Rasulullah sudah terlihat dan sudah dirasakan oleh semua orang. Jadi kita harus yakin kalau Rasulullah itu benar-benar rahmatan lil alamin sebelum ada dan sesudah tiada secara jasad. Sungguh merugi jika kita sendiri jarang bersolawat kepada beliau. Untuk itu sebelum kita tutup, monggo barangkali dari para jamaah yang ingin bertanya tentang sejarah Nabi atau tentang hukum-hukum syariat yang lain, insyaallah mudah-mudahan Nabi bisa menjawab dan akan langsung jawab beliau. Monggo kepada para jamaah kami aturkan kami monggo. Ada yang bertanya? Kalau kita menyimak tadi tentang sejarah Nabi dari
kecil saja sudah bekerja. Nah, bagaimana dengan implementasi di kita ya, di Indonesia? Tadi kan sampai bekerja mengembala kambing ya, mengembala kambing. Itu kan di umur 8 tahun ke 8 atas. tahun. Kita gitu, sekarang di Indonesia contohnya, apakah ketika kita mengurus anak yatim itu hanya mengurus saja, tidak bisa dikerjakan? Karena kalau kita kan ada undang-undang kerja di bawah umur itu, apakah kalau kita mengurus anak yatim itu hanya tok diurus saja, gitu apa? Tidak boleh dikerjakan gitu maksudnya. Tapi kalau dengan itu kan tadi bisa bekerja ya sebagai anak kecil, tapi bisa dipekerjakan sebagai pengembala kambing. Nah, bahwasanya tadi kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umur dari 8 tahun ke atas itu menggembala kambing. Perlu kita ketahui Nabi ini punya inisiatif sendiri, tidak dipekerjakan oleh Abu Thalib. Jadi Abu Thalib nggak memaksa Nabi untuk bekerja. Kamu ayo kerja. Enggak. Abu Thalib amat sangat sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking nabinya ingin, walaupun beliau masih kecil, tapi beliau punya zakat amat sangat luar biasa, punya kecerdasan amat sangat luar biasa, punya kepintaran amat sangat luar biasa. Jadi inisiatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meringankan bebannya Abu Thalib. Ya tidak sekali lagi Abu Thalib yang memperkerjakan Nabi untuk menggembala kambing. Nah, ya. Jadi khususnya kita di Indonesia, gimana maksudnya anak yatim? Apa yang harus kita lakukan kepada anak yatim? Kita harus, Nabi SAW dalam riwayat beliau bersabda, khairu buyut baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi wa syarru buyut baitun fihi yatim yusau alaihi. Kata Nabi SAW, paling bagusnya rumah yang di situ ada anak yatimnya. Maksudnya kita ngurusin anak yatim. Wa yuhsanu ilaihi, dan juga kita berbuat baik kepada anak yatim. Kita berbuat baik kepada anak yatim. Wa syarru buyut, dan paling jeleknya rumah, paling buruknya rumah. Baitun fihi yatim, itu rumah ada anak yatimnya juga. Walakin yusau alaih, kita berbuat buruk kepada anak yatim. Kita memperkerjakannya, kita bikin dia capek, kita bikin dia lelah, kita kerjakan dia, manfaatkan ini yatim untuk kepentingan kita. Itu syarru buyut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa yas'alunaka 'anil yatama." Dalam Al-Quran ketika orang Yahudi akan bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim, qul islahul hum khair. Katakan wahai Muhammad bahwasanya berbuat kepada anak yatim, yang bikin senang anak yatim ini suatu kebaikan. Nah, jadi kalau kita memperlakukan anak yatim dengan baik, insya Allah Allah akan beri ganjaran yang lebih baik kepada diri kita. Nah, sampai-sampai kebaikannya bukan di dunia saja. Di dunia kita akan dapatkan seperti Abu Thalib, mendapatkan keberkahan. Ya, kalau kita nggak bisa nyuruh anak yatim tinggal di rumah kita datang kepada rumah yang situ rumah yatim, kita sumbang ke rumah yatim untuk pendidikan para yatim, kita kasih sedekah untuk yatim. Insya Allah ini amalan kita bisa menjadikan kita menjadi orang yang kafilul yatim, orang yang mengurusi, orang yang peduli, dan juga orang yang sayang kepada anak yatim. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di luar biografi Muhammad. Insyaallah. Masalah salat tahajud. Bolehkah salat tahajud dilakukan tanpa tidur terlebih dahulu? Terima kasih tadi. Marhaban. Pertanyaan yang amat sangat bagus, bahwasanya gimana tentang salat tahajud? Gimana kalau kita mau salat tahajud? Apa kita harus tidur dulu atau tidak? Ya, apakah sholat tahajud itu seperti sholat witir? Ya, sholat tahajud memang itu seharusnya kita tidur dulu.
Habis tidur walaupun sebentar, walaupun 5 menit. Enggak ada tidurnya baru sebentar, enggak boleh, belum sah tahajudnya, enggak. Walaupun 5 menit kita tidur, habis itu kita mau sholat tahajud, tafadhol. Boleh. Tapi ini masalahnya susah tidur gitu. Jadi bisa tidurnya di pagi hari. Masya Allah. Mau sholat tahajud. Ini ya, muskilahnya ini sekarang ini. Ya gimana orang punya kesusahan tidur ya. Ya kalau kita nggak bisa tahajud ya kita bisa di situ juga melaksanakan sholat selain tahajud. Di situ kita bisa sholat witir. Ya bisa sholat witir, bisa sholat hajat dan sholat yang lainnya. Nah, sholat witir kalau kita maaf bisa keluar sedikit dari tema. Kalau sholat witir itu kita bisa kerjakan sebelum kita tidur ataupun setelah kita tidur. Al-muhim yang penting sebelum subuh. Ya karena Nabi SAW itu menyuruh kepada Sayyidina Abu Bakar untuk sholat witirnya itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur witir dulu. Kalau Sayyidina Umar setelah tidur. Jadi sebelum subuh karena Nabi tahu, melihat keadaan masing-masing. Kalau Sayyidina Umar, wah ini orang yang biasa kuat nih tahajudnya nih, bisa bangun malam. Ente bangun tidur sebelum subuh, ente sholat witir maksudnya. Ya kalau gimana keadaan orang yang nggak bisa tidur kalau malam hari, tapi dia pengen tahajud, itu wallahu a'lam. Karena belum dapat, insya Allah nanti kita cari lagi. Ya soalnya ini masya Allah yang kita tahu itu biasanya harus dengan persyaratannya dia harus tidur dulu. Ya ini sebagai PR untuk anak khususnya, alhamdulillah kita dapat bahan baru. Ya ini ilmu juga khususnya buat anak. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan cari lagi tentang masalah ini, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya bikin kurban di masjid saya kan, di masjid daerah saya tuh, setahu saya sapinya bikin kurban itu kan kalau sapi porsinya maksimal 7 orang. Kalau koreksi kalau saya. Terus kambing atau domba 1 orang, unta 10 orang. Tapi kalau di daerah saya itu satu kampung ngumpulin uangnya dapat berapa dibikin hewan kurban. Nah itu gimana itu hukumnya, benar atau tidak, atau mereka apa namanya intinya yang penting kita kurban, hanya tolong nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang tadi disebutkan bahwasanya betul, bahwasanya kambing untuk 1 orang dan juga sapi untuk 7 orang. Dan gimana kalau kita memang keadaan lagi nggak punya fulus? Misalnya ada orang nggak punya fulus tapi dia ingin berkurban, dia kumpulin dia patungan itu agar dia beli korban, sehingga dia niatkan pahalanya untuk mereka yang macam-macam itu, yang patungan itu juga boleh, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah, dia kumpulin itu fulus. Ya kalau misalnya dia nggak mampu beli dengan fulusnya ini 1 hewan kurban, itu kambing, ya, ataupun fulus yang dia kumpulin ini nggak bisa membeli sapi, ya. Ada juga yang bilang bahwasanya ini diperbolehkan juga, bahwasanya karena dia nggak punya kecukupan untuk membeli korban, akhirnya dia patungan dan dia niatkan ini kurbannya pahalanya bagi orang patungan. Ya di situ ada juga yang bolehkan, ya karena ilahnya dia nggak cukup fulusnya. Iya. Marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an farhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan marhuma wa la taj'al minna wa la ma'ana syajjan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana wa lil hadirin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la aiban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Falli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.